Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kondisi dan konflik di perbatasan darat Indonesia, yaitu di Papua Barat. Dan materinya yang nomor 1 akan dibacakan oleh silakan kepadanya. 1. Pilihlah satu kawasan perbatasan darat yang dimiliki Indonesia, yaitu kawasan Papua Barat. 2. Kumpulkan informasi beserta gambar mengenai kondisi infrastruktur di wilayah tersebut. 1. Infrastruktur jembatan. Di Papua Barat, pembangunan infrastruktur jembatan sedang berlangsung dengan beberapa proyek utama yang didanai oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu proyek penting adalah pembangunan jembatan permanen di Kampung Demaisi, Distrik Nyambol, Kabupaten Pegunungan Arfak dengan anggaran sebesar 20 miliar rupiah. Selain itu, ada proyek pembangunan 29 jembatan di ruas Jalan Merauke sampai Sorong yang termasuk dalam rangkaian Jalan Trans Papua atau JTP. Proyek ini mencakup beberapa jembatan seperti Jembatan Telaga 1 hingga 4 dan paket pekerjaan lainnya yang memiliki total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR juga fokus pada pembangunan dan peningkatan struktur jalan sepanjang 3.446 km dengan kondisi sebagian besar sudah teraspal. Infrastruktur sekolah pendidik di Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan besar meskipun upaya signifikan yang dilakukan untuk perbaikannya. Sejak tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah mengalokasikan dana sebesar 225 miliar untuk merenovasi 81 sekolah yang tersebar di 10 kabupaten kota Papua Barat. Renovasi ini mencakup sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan madrasah. Selain itu ada upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas. Selain itu ada upaya untuk meningkatkan jumlah guru. Provinsi Papua Barat masih mengalami kekurangan guru, terutama di tingkat sekolah dasar dengan kekurangan sebanyak 2.313 guru. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menggalakkan kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal untuk membuka program studi pendidikan guru termasuk di Universitas Papua. Yang ketiga ada infrastruktur listrik. Infrastruktur listrik di Papua Barat masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Hingga awal 2021, sekitar 70 desa di Papua Barat masih belum teraliri listrik. Meski ada upaya dari PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, tantangan geografis dan aksesibilitas menjadi hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur listrik di wilayah ini. Untuk mengatasi masalah ini, PLN telah menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur, termasuk pembangunan 11 proyek besar seperti saluran udara, tegangan tinggi atau SUTT, dan gardu induk di beberapa daerah, serta mengembangkan pembangkit listrik tenaga mesin gas di Biak dan Merauke. PLN juga berencana membangun 48 pembangkit listrik tenaga surya untuk melistriki desa-desa terpencil. Selanjutnya, ada infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan di Papua Barat saat ini sedang mengalami perkembangan signifikan, terutama melalui proyek Jalan Trans Papua atau JTP. Hingga 2024, pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan jalan-jalan utama, termasuk proyek strategis nasional Trans Papua sepanjang 3.462 km. Di Papua Barat telah terbangun sekitar 670 km dengan anggaran mencapai 2,66 triliun rupiah. Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik meskipun menghadapi tantangan geografis dan keamanan yang kompleks. Yang ketiga ada analisis mengapa kawasan perbatasan tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Papua perlu mendapatkan perhatian khusus akibat interaksi yang intensif dengan negara tetangga. Interaksi tersebut berupa aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebagai negara yang berdampingan dengan Papua Nugini menjadi faktor penting untuk
dianalisis, ditinjau dari keuletan dan ketangguhan masyarakat. Interaksi sosial dapat melalui perkembangan teknologi sosial budaya yang menjadi penyebab tergerusnya kearifan lokal di daerah tersebut. Jika tidak mengoptimalkan filternya sebagai salah satu bentuk kewaspadaan terhadap potensi ancaman. 4. Identifikasi apakah pernah terjadi konflik di kawasan perbatasan tersebut. Konflik Papua Barat merupakan hasil dari konflik masa lalu Indonesia dan Belanda di masa kemerdekaan yang di masa sekarang justru semakin meningkat di tingkat regional dan global. Peningkatan jumlah aktor dalam proses internasionalisasi menjadi salah satu alasan mengapa internasionalisasi konflik Papua Barat terus meningkat. Kondisi tersebut salah satunya dijelaskan di dalam TKA karena adanya pengaruh pandangan statentrik di dalam ilmu hubungan internasional yang mempengaruhi cara pandang penulisan mengenai konflik Papua Barat. Sekian presentasi informasi mengenai kondisi dan konflik di perbatasan darat Indonesia di Papua Barat. Mohon maaf bila ada salah di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.